membuat jokes diksi agama, kata bid'ah. Entar lagi dia bilang kafir nih. Kemarin bilang radikal. Saya pikir ini bukan peristiwa sekali. Oleh sebab itu. Saya khawatir kalau Pak Jazil begitu, Oke, Bu justru Ana, Pak Jazil tahan dulu itu... sebentar, Bu Ana. Kita persilakan Gus Jazil. Makanya Ibu bisa koreksi di kementerian Ibu. Maksud saya. Pernyataan Jazilul Fawait yang mengesankan seolah-olah apa yang disampaikan oleh Gus Yakut ini ditujukan kepada pasangan Anies Baswedan dan Caimin alias Amin, ini tampaknya cenderung berlebihan. Tampaknya ia memiliki kecurigaan tertentu kepada pihak lain apabila ada diksi narasi yang terkait dengan sosok yang didukungnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di acara pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Surabaya pada hari Rabu 13 September 2023 yang lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang akrab disapa Gus Yakut sempat bilang bid'ah pilih Amin. Karuan saja pernyataan Gus Yakut ini menuai polemik memanas. Amin yang belakangan ini menjadi akronim politik buat pasangan Anies Baswedan Caimin alias Mohaimin Iskandar dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan PKB sebagai bakal capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Kemudian disebut bid'ah jika dipilih di Pilpres 2024, tampaknya membuat politisi PKB meradang. Nah, Gus Yakut pun sudah berusaha untuk mengklarifikasi bahwa apa yang ia sampaikan terkait dengan ucapan bid'ah pilih Amin merupakan guyonan, jok atau candaan belaka. Menurutnya, ia menyebut bid'ah yang memilih Amin itu terkait dengan nama Kepala Badan Litbang Kementerian Agama yang biasa disapa dengan Suyitno tanpa menggunakan nama Amin. Namun, kata Gus Yakut, ia mengaku kaget ketika MC tiba-tiba memanggil Suyitno dengan tambahan nama Amin. Ia pun menjelaskan pernyataan soal Amin itu bid'ah, saat itu konteksnya bercanda. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak tegang dalam menghadapi Pilpres atau Pemilu 2024. Terkait dengan candaan tersebut, Caimin alias Mohaimin Iskandar pun terkesan santai bahkan ngakak terkait dengan pernyataan Gus Yakut. Ia merasa tak perlu menanggapi secara serius karena dinilai tidak ada substansinya. Namun tampaknya pernyataan Gus Yakut menjadi bola panas yang terus menggelinding dan menghantam para pendukung Caimin. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait misalnya menyebut seorang Menteri Agama sangat tidak pantas melontarkan pernyataan yang bikin kegaduhan semacam itu. Menurut Jazilul, sebelumnya Gus Yakut juga sempat teriak-teriak radikal, kini pakai kata bid'ah yang berkonotasi buruk. Jangan-jangan sebentar lagi bilang kufar kafir, kata Jazilul dalam sebuah acara polemik di salah satu stasiun televisi. Dalam candaan pidato pembuka tersebut, Yakut menyebut nama Amin Suyitno yang merupakan Kepala Balitbang Diklat Kemenak RI. Lantas Yakut menyinggung akronim pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan dirinya menyatakan tidak memilih itu. Kemudian Yakut menyebut jika masih ada yang memilih berarti bid'ah, namun Yakut membantah jika pidato tersebut berkaitan dengan Pilpres 2024. Pidato candaan tersebut diakui ditujukan kepada Kepala Balitbang Diklat Kemenak RI Amin Suyitno. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Mohaimin Iskandar menilai pernyataan Yakut tanpa substansi. Sambutan ketika mengatakan bahwa tidak memilih pasangan Amin dan yang memilih nama orang Amin Suyitno. Saya ngambil Amin Suyitno gimana sih? Jangan goreng-goreng kok. Kamu nih goreng-goreng. Amin Suyitno itu nama Kepala Badiklat. Bisa nggak milih Pak Amin? Terkait dengan Pilpres Pak Menteri ya. Aduh semuanya. Apa perlu ditanggapi wong? Nggak ada dan nggak ada substansinya. Nggak ada
ada substansinya, tidak perlu ditanggapi lah. Gus, ini kan kadernya sendiri ya Gus yang nggak ada teguran. Iya, demokrasi kan begitu, memang memberikan siapapun boleh ngomong apapun, dan itu kan pilihan politik. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami yang pertama juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi dan juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Bu Mariana ngerti bid'ah nggak ya? Supaya kita bisa diskusikan bahwa diksi bid'ah itu diksi yang buruk. Apalagi kalau diberikan kepada orang tertentu, meskipun kepada Pak Amin Suyitno. Emang Pak Amin Suyitno ini pelaku bid'ah? Oke, ini sepertinya serius. Oke, saya tanyakan ke Bu Ana. Kita bisa bicara. Lebih baik. Dan yang kedua apa? Bu Ana ada di situ. Di lokasi itu, ini lokasi yang memang di luar konteks. Artinya bidangnya bukan bidang Menteri Agama untuk membuat jokes kayak gitu. Dan menurut saya memang lebih baik baca istighfar ya, daripada membuat jokes kayak begitu. Oke, Bu Ana silakan ditanggapi, Bu Ana. Terus, Bu Mariana ada di lokasi nggak? Itu satu. Yang kedua, ngerti bid'ah nggak? Yang ketiga itu bangga nggak sih punya menteri kayak begitu? Oke, silakan Bu Ana. Kalau soal apa menyayangkan, berarti kita sepakat Pak Jazil ya, kita semua menyayangkan pemberitaan itu gitu ya, bahwa apa ada jokes gitu ya. Memang menurut saya sih jokes itu hal yang lumrah kan gitu, dan memang kita nggak perlu jokes itu tuh kan. Jokes bid'ah itu lumrah Bu di Kementerian Agama, mengatakan orang bid'ah itu lumrah nggak di sana, supaya lebih clear. Begini Pak. Iya, jadi kalau secara semantik, kalau Bapak boleh lihat misalnya di kamus, bid'ah itu memang kalau secara generik dia itu mengandung makna inovasi, ada invention, ada creation. Jadi suatu hal yang baru. Memang ada terms yang dalam agama. Tapi kalau ibu keluar konteks. Itu artinya inovasi yang keluar dari ajaran. Itu bid'ah. Makanya jangan ibu bersempit. Makanya menurut saya inilah penting memang acara orientasi kayak begitu, supaya paham bahwa bid'ah itu adalah inovasi yang dilarang. Nah, apalagi menyebut nama Amin, Pilpres, saya nggak milih, ibu ada di situ nggak? Maksud saya gitu. Kalau nggak ada di situ jangan bicara deh. Oke, supaya apa? Ditahan dulu. Kita tanyakan kepada Bu Ana. Ya. Jadi kalau misalnya begini, di orientasi P3K, ini kan kita ngomong Kementerian Agama, Pak. Dan Bapak tahu di Kementerian Agama itu memang mayoritas kan lulusan pesantren, lulusan UIN yang sudah paham sebetulnya masalah bid'ah. Makanya saya bilang tadi, kalau kita bicara soal jokes, itu ada namanya flouting the maxims, itu hanya terasa lucu ketika orang sudah paham. Gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di situ memang we assume ada konteks yang dipahami di situ gitu. Itu sebabnya saya bilang saya juga menyesalkan gitu. Kenapa pernyataan ini diambil keluar dari konteks? Karena itu kan berbahaya sekali, Pak. Seperti Bapak bilang gitu ya. Ada atau tidak, tapi kan videonya juga sudah tersebar kemana-mana dan terlihat di situ. Gitu. Dan saya juga tidak melihat ini sebagai suatu yang saya juga kurang memahami di pemikiran Pak Jazil gitu. Kenapa kalau misalnya ada kata amin gitu terus jadi ya seperti Bu Ana, saya mencoba memperjelas. Tadi yang saya tangkap dari Gus Jazil adalah mempertanyakan kalau memang ada kata amin, kenapa harus ada kata pilih dan juga pilpres begitu. Ini kan akhirnya saling berkaitan satu sama lain, Bu Ana. Bukan ya, karena kan memang tidak ada nama, kan begini ya. Kalau Bapak lihat sendiri gesturnya gitu ya di situ, pertama saya bilang konteksnya adalah Pak Amin, tiba-tiba Pak Yitno itu tiba-tiba ada nama Pak Aminnya gitu. Makanya ditanya, wah ini Amin ya lagi rame gitu, ya udah. Nah terus di sini gestur, mengapa gestur dan konteks saya bilang penting. Jelas-jelas Gus Pede itu kan menunjuk itunya ke orang tertentu gitu, Pak Amin Suyitno gitu. Ya karena memang namanya Pak Amin Suyitno gitu, gimana ya? Ya jadi ada nama Amin di situ. Itulah jokesnya.
Oke, baik-baik. Gus, seperti apa Gus? Apalagi kemudian ini bukan statement kontroversi pertama, apalagi beberapa waktu yang lalu sempat Jokes, saya pikir jokes itu wajar, tapi ada batas-batas etika. Jadi misalkan anak sama orang tua, ini yang membuat jokes, ini pembantu presiden yang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk memidangi urusan agama. Membuat jokes diksi agama, kata bid'ah. Entar lagi dia bilang kafir nih. Kemarin bilang radikal. Saya pikir ini bukan peristiwa sekali. Oleh sebab itu. Saya khawatir kalau Pak Jazil begitu. Oke, Bu Ana, tahan dulu sebentar Bu Ana. Kita persilakan Gus Jazil. Makanya Ibu bisa koreksi di Kementerian Ibu, maksud saya begitu. Supaya Pilpres ini berlangsung aman, tentram, damai. Jadi Ibu jangan berkelit, orang seluruh publik ini tahu kok Ibu mau berkelit. Yang dia sebut Pilpres, kalau saya nggak pilih Amin karena bid'ah. Apalagi. Oke, saya tanyakan ke Bu Ana sekarang, silakan Ibu. Gimana konteksnya? Terus yang kedua di mana lucunya? Ya, tapi pertanyaan Gusman itu betul. Apakah ada capresnya Amin itu kan? Kan Aminnya sudah saya jelaskan menunjuk itu. Kan ada referensi tertentu itu gitu orangnya. Disitulah gestur itu penting Pak gitu. Yang ditunjuk adalah karena Pak Amin Sujatno jelas bukan capres. Dia adalah kepala balai diklat kami gitu. Bu Ana, tadi saya mau bilang soal maaf saya harus menjelaskan mengapa konteks ini konteks dan gestur itu penting Pak. Konteks dan gestur itu penting, dan makanya kenapa di video itu orang juga harus melihat gestur bahwa menunjuk orang tertentu yaitu Amin Sujatno. Itu sama dengan kalau kita bilang tahu dan tahu itu berbeda artinya. Itu mengapa saya bilang itu gestur itu penting gitu. Sahabat-sahabat Rentas Bangsa dan Setanah Air yang sangat saya hormati, saya sepakat dengan pernyataan Jubir Kementerian Agama, Ana Hasbi, yang menyatakan bahwa konteks pernyataan Gus Yakut itu bersifat internal dan kita harus paham betul apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Gus Yakut terkait dengan jok-joknya itu. Ya, humor, candaan, atau guyonan sebenarnya merupakan penyeimbang yang baik. Karena hampir tidak mungkin setiap saat ini kita terus marah-marah, tegang. Nah, dengan tertawa maka akan meningkatkan perasaan hangat serta mampu membantu untuk menjaga suasana hati menjadi lebih tenang, lebih santai, dan tentu saja menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan pernyataan Jazilul Fawait, saya pikir ini hanya merupakan sebuah kecurigaan yang kemudian berkembang menjadi sebuah kepanikan. Pernyataan Jazilul Fawait yang mengesankan seolah-olah apa yang disampaikan oleh Gus Yakut ini ditujukan kepada pasangan Anies Baswedan dan Caimin alias Amin, ini tampaknya cenderung berlebihan. Tampaknya ia memiliki kecurigaan-kecurigaan tertentu kepada pihak lain apabila ada diksi narasi yang terkait dengan sosok yang didukungnya itu. Nah, jika pernyataan-pernyataan yang disertai dengan rasa kecurigaan ini terlalu berlebihan, bisa jadi ini merupakan sebuah pertanda sebuah kepanikan. Pasalnya antara Anies Baswedan dengan PKB sendiri secara ideologis memiliki platform ideologi politik yang sangat berbeda. Anies Baswedan yang selama ini lebih dekat dengan kelompok radikal dan intoleran, seperti halnya yang pernah terjadi di Pilkada DKI tahun 2017 yang silam, tampaknya sangat bertentangan secara diametral dengan PKB yang selama ini dikenal sebagai partai yang sangat toleran dan moderat. Pada Pilkada DKI tahun 2017 yang silam pun PKB ikut mengusung pasangan Ahok dan Jarot. Ini artinya kalau dilihat dari ideologi politik yang mereka bangun antara PKB dan Anies Baswedan yang sangat dekat dengan kelompok radikal dan intoleran, jelas tidak bisa dimasukkan dalam satu gerbang. Inilah kemungkinan kekhawatiran ataupun kepanikan yang bisa saja terjadi, bahwa antara Caimin dengan Anies Baswedan ini jika dikawinkan dalam tanda kutip, ini bisa jadi tidak akan mendapatkan suara mayoritas dari kalangan Nahdliyin. Nah,
Itulah sebabnya setiap kali lontaran-lontaran pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang berseberangan secara politik, tampaknya ini yang membuat petinggi PKB ini meradang. Bahkan meminta agar Kementerian Agama, khususnya Gus Yakut, ini mengucapkan istighfar daripada harus melakukan atau melontarkan pernyataan-pernyataan yang cenderung menyerang dan mendiskreditkan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin. Inilah memang sebuah fakta politik yang tidak bisa dipungkiri. Mereka yang semula itu berseberangan akhirnya bisa menjadi satu teman yang akrab, bahkan mempunyai satu tekad yang sama untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Memang tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam dunia politik. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Mungkin karena syahwat kekuasaan dari PKB untuk bisa mengusung ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk bisa setidak-tidaknya menjadi calon wakil presiden ini sudah tidak terbendung lagi, sehingga ia akan berusaha secara maksimal untuk menghalangi siapapun yang mencoba untuk mengganggu atau mendiskreditkan atau mendowngrade elektabilitas Caimin menjelang kontestasi Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.